Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jokowi dan baju adat. Sudah berapa kali setiap menjadi inspektur upacara HUT Republik Indonesia, dengan penuh percaya diri dan bangga, Presiden Joko Widodo tampil memakai katanya baju adat atau pakaian adat. Ini sepertinya cara atau juga politik khas Jokowi untuk menyampaikan kepada publik Indonesia dan bahkan internasional bahwa negara mengakui dan menghargai keragaman etnis. Ya, sebagai kepala negara, tampilan sang presiden adalah juga representasi negara. Tapi, apakah yang dipakai Jokowi benar-benar baju adat? Dan apa pula makna sesungguhnya dari tampilannya itu? Mari kita berdiskusi. Apa yang kita sebut etnis, jangan buru-buru membayangkannya tunggal, apalagi dalam urusan apa yang dipakai oleh orang-orangnya. Tapi yang sudah jelas bahwa dalam hal pakaian di masing-masing etnis, itu adalah bagian dari adat. Adat dalam pemahaman kita, dan kebanyakan bukan pemahaman dari apa yang adalah adat dari masing-masing etnis, mungkin adalah sesuatu yang kaku dan tunggal. Ini jadi masalah konsep kita tentang apa yang disebut baju adat. Mari kita coba memahaminya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau adat itu adalah semua yang dilakukan oleh komunitas budaya tertentu dengan berdasar pada norma, prinsip, dan hukum, dan itu adalah ketentuan yang diterima dan dijalankan pada keseluruhan aktivitas komunitas, maka apakah pakaian yang dikenakan oleh anggota komunitas sama ketika mereka berada di rumah, ke kebun, sawah, atau ke laut? Apakah pula pakaian yang mereka kenakan sama ketika melakukan upacara di pesta komunitas atau di pesta keluarga? Bagaimana setiap anggota berpenampilan ketika mengadakan musyawarah komunitas, menerima tamu resmi dari otoritas tertentu, atau dari tamu anggota komunitas lain secara resmi? Dan apakah antara komunitas kebanyakan sama pakaian yang dikenakan dengan para pemimpin komunitas? Selain itu, apakah ada satu pakaian yang seragam dari masing-masing komunitas yang mengidentifikasi diri memiliki satu identitas bersama, misalnya antara lain dari rujukan cerita asal-usul, sejarah kaum, dan wilayah teritorial serta bahasa? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak perlu dijawab secara detail. Tapi, secara umum, darinya kita dapat membayangkan suatu keragaman dalam hal berpakaian yang kita sebut mengikuti atau mengacu dari adat. Seorang anggota komunitas biasa, misalnya, ia tidak akan memiliki baju yang khas sama dengan pemimpin kaumnya. Alasannya bisa sama dengan apa yang ada pada kita sekarang. Memang kita akan menemukan ciri-ciri yang umum, misalnya bahan dasar dari kain tenun, batik, dan lain sebagainya. Warna juga bisa demikian, bentuk juga bisa. Tapi motif dan tambahan-tambahan aksesoris tertentu dapat berbeda masing-masing orang atau kelompok dalam satu etnis. Tapi, hal yang saya kira jelas bahwa baju adat yang dipakai menurut adat untuk dipakai sehari-hari di rumah, di kebun, di ritual, di pesta komunitas adalah berbeda-beda pun pada satu orang. Yang mana yang disebut baju adat? Baju yang dipakai di kebun, sawah, atau di acara resmi komunitas? Oke, kita dapat mengatakan pada komunitas etnis yang disebut baju adat itu adalah baju yang dipakai pada aktivitas yang berbeda-beda itu. Nah, kembali ke tampilan Jokowi yang disebut memakai baju adat pada beberapa kali upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Pada upacara kemerdekaan ke-75 tahun ini, Jokowi disebut memakai baju adat Timur Tengah Selatan dari Nusa Tenggara Timur. Padahal, dengan sangat mudah kita dapat menemukan penjelasannya, bahwa Timur Tengah Selatan adalah nama daerah administrasi pemerintahan, yaitu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, terdapat beberapa etnis dan mungkin juga subetnis. Jadi, yang sebenarnya dipakai oleh Jokowi adalah baju daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang ketika mendesainnya, sangat mungkin adalah kreasi baru dari unsur-unsur yang ada pada pakaian adat masing-masing etnis di daerah itu. Dengan demikian, ia tidak dapat disebut berasal dari satu etnis saja. Politik kebudayaan Indonesia sejak merdeka hingga kini, yang berpijak pada ideologi nasionalisme dan atas nama Bhinneka Tunggal Ika, mesti memberi penghargaan pada keragaman etnis, adat, dan budaya pada satu pihak. Tapi, oleh karena pijakan itu pula, maka pada pihak lain mesti pula membuat definisi dan rumusan seragam atas keragaman. Jokowi ada dalam wawasan itu.
Sebagai kepala negara dan bukan sebagai akademisi antropologi, apalagi aktivis adat, tentu ia berada dalam kepentingan negara. Begitulah sehingga baju daerah disebutnya baju adat. Ya, kita menyadari betul bahwa ada pesan sangat mulia dari sang presiden dengan mengenakan pakaian adat berbeda-beda pada setiap acara kenegaraan HUT RI. Pesannya bernada multikulturalisme. Tapi minat pribadinya pada keragaman budaya dan etnis saya kira tidak selalu segaris dengan kepentingan politik negara. Bahwa pada setiap daerah, yaitu sebagai administrasi pemerintahan, provinsi dan kabupaten kota, terdapat keragaman etnis. Yang dengan demikian terdapat pula keragaman hukum adat, cara mengelola sumber daya alam, cara menata kehidupan sosial dan politik kaum, tapi karena ia telah menjadi komunitas dalam daerah-daerah administrasi, negara kemudian memperlakukan etnis yang beragam ini menurut satu hukum dan aturan. Pada banyak hal, tanah dan kehidupan berkaum mereka adalah sasaran empuk investasi yang dijalankan dalam agenda ekonomi nasional negara. Demikianlah, dengan Jokowi memakai baju daerah pada setiap acara resmi kenegaraan, adalah suatu pesan yang baik bagi negara ini untuk lebih baik lagi dalam memperlakukan komunitas-komunitas adat yang sangat beragam di Indonesia. Ini pesan yang maha penting, agar etnis tidak dipertukarkan secara politis dan ekonomis dengan politik birokrasi daerah sebagai bagian dari struktur birokrasi negara.